dari sisi lingkungannya, tadi tetangganya, lingkungan. Jadi lingkungan juga kita harus membangun lingkungan yang protektif anak terhadap kekerasan. Harus melindungi anaknya. Kalau kita lolos ya, tadi kata bapak ada saja, kata ibu ada saja. Tapi kalau anaknya pun kita antisipasi, harus berani nolak. Tapi saya sangat senang kalau perlu dipaksakan kurikulum untuk anak itu bisa silat gitu ya Pak ya. Tapi sangat senang itu supaya berani nolak itu anak itu. Jangan sampai karena relasi kuasa diam saja dan seterusnya. Itu penguatan dua sisi itu saya kira. Saya lanjutkan. Kembali lagi kita cermati, kita tingkatkan kepedulian kita terhadap tumbuh kembang anak-anak kita, bagaimana mereka bisa tumbuh di lingkungan yang aman dan nyaman, bebas dari kekerasan. Pedulikan apapun setiap perubahan perilaku yang mereka tampilkan, mungkin itu sebagai bentuk cara mereka untuk mengungkapkan apa yang mereka alami. Jadi sayangi dan biarkan anak kita tumbuh aman dan nyaman, bebas dari kekerasan. Ya, terima kasih. Pertama, tekanan keluarga itu sebetulnya edukasi anak. Yang sebetulnya pasti setuju. Dan yang kedua pendekatan hukum. Selagi hukum kita masih tidak berpihak kepada korban, berpihak kepada pelaku, rasa korban akan terus berjatuhan. Angka korupsi Cina itu turun 80% karena pelaku korupsi langsung berubah. 80% begini. Selagi kita bermain-main dengan masalah hukum, besok atau hari lagi kita dengar ya tidak kita dengan kekerasan ini. Itu yang pertama. Yang kedua, itu saya kira pas Bapak Ibu di Minangkabau, anak itu dibagi dua, anak kemakan. Kalau tidak anak kita, dia berarti kemakan. Kedua-duanya harus dijaga. Sekarang pada perkembangan tadi yang lain ini, orang sekarang menganggap ini dia kan bukan anak kita. Coba dulu. Oh kalau kemakan ayahnya kan ada benar. Sekarang bagaimana kalau ada program kita bersama, kita harapkan libatkan kami organisasi yang berkaitan dengan agama dan budaya ini untuk mendukung program sosial itu kepedulian terhadap kita. Dulu kalau orang melakukan sesuatu, apa kata orang tua? Tidak sadar, tidak malu dia orang kampung. Ini yang perlu kita hidupkan lagi. Kalau ini kita kasih hal-hal yang terjadi dalam kekerasan seksual pada anak, baik itu sesama jenis maupun lawan jenis. Makasih. Musibah dari Rektor dan Ibu, betul. Nah, disinilah akhirnya saya yakin kuncinya koordinasi. Ketika anak harus memberikan wawasan yang cukup, bisa lakukan bersikap, memiliki kepribadian, siapa yang bertanggung jawab dalam hal ini? Orang tua. Orang tua tidak dipersiapkan untuk bisa melakukan. Ketika lembaga-lembaga harus kita cari yang nyaman dan aman untuk tempat anak-anak bisa tumbuh dengan baik. Sekarang lembaga-lembaga itu mau tidak kita tidak bisa tutup mata berani, malah yang dipercaya pondok dan berbagai macam. Nah, karena itu kuncinya koordinasi. Karena usulan-usulan yang saya setuju tadi itu pasti berbenturan ketika diterapkan di lapangan. Apa contoh? Anak disuruh berani mengatakan iya dan tidak. Di dalam teori pesantrenan kita ambil contoh pesantren. Nah, anak harus mengatakan iya kepada kiainya, kepada ustadznya. Kalau melawan, durhaka namanya. Anak tidak punya kepribadian yang kuat untuk menolak bahwa tidak seluruh perbuatan gurunya itu bisa dia terima. Nah, bagaimana menanamkan ini? Kait lagi ada. Kemudian pesantren atau sekolah boarding berbagai macam yang kita jadikan tempat pendidikan anak. Bagaimana aman? Tentu harus ada mekanisme yang tepat berbagai macam. Ini tergantung lagi tidak ada di dinas sosial. Si ada di Kementerian Agama, ada di dinas pendidikan, ada berbagai
tidak akan bisa selesai kalau kita bekerja masing-masing. Tidak akan bisa selesai. Dan itu yang telah kita lakukan selama ini, Ibu. Nah, yang dari Periaman, itulah yang kita lakukan. Saya tidak mengatakan kita tidak berbuat. Kita sudah berbuat sesuai dengan kewenangan, tapi kita tidak pernah sama-sama berbuat mengkoordinasikan perbuatan kita. Kalau dari hari ini mulai kita berkomitmen itu, adoi bersama-sama, masa ia akan kalah dengan hal yang seperti ini. Terima kasih. Mohon dimaafkan. Apabila itu